mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada sore hari ini. Sebelum kita memasuki kegiatan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Kata Husna, kata Husna. Baiklah teman-teman, untuk kelancaran acara kita pembimbingan kelompok dari awal hingga akhir, kita laksanakan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Husna. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, merdeka. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Jadi belum tahu kan apa itu bimbingan kelompok? Belum. Nah, di sini kakak akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Baiklah, bimbingan kelompok ini yaitu layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok, dan di mana dalam bimbingan kelompok ini ada PK dan AK. Di mana PK itu pemimpin kelompok itu kakak, dan AK-nya itu anggota kelompok adik-adik semuanya. Baiklah, dan tujuannya agar setiap anggota mampu berbicara dan menyampaikan ide-idenya. Jadi adik-adik kakak harapkan untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing dan ide-idenya. Jadi kakak harapkan di dalam bimbingan kelompok ini adik-adik bersukarela untuk mengikuti kegiatan ini dan menjaga rahasia apapun yang kita bicarakan dalam bimbingan kelompok ini. Paham semuanya? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sebelumnya kita belum ada kenal kan satu sama lain? Belum, Kak. Ya, kenal, harap kita perkenalkan lebih. Jadi di sini perkenalannya kita berantai. Perkenalkan nama sama buah kesukaan. Jadi misalnya nih kakak, nama ini Mutia, buah kesukaan apel. Jadi nanti disebutkan sama sebelahnya, sebutkan dulu punya kakak, baru disebutkan punya kamu. Paham? Perkenalkan nama kakak ini, buah kesukaan kakak durian. Baiklah, Kak Indri, buah kesukaan durian. Nurul, buah kesukaan alpukat. Terus Kak Indri, buah kesukaan durian. Nurul, alpukat. Tio, naga. Indri, buah kesukaan durian. Nurul, alpukat. Tio, naga. Pipi, rambutan. Kak Indri, buah kesukaan durian. Nurul, alpukat. Tio, buah naga. Pipi, rambutan. Siva, durian. Kak Indri buah kesukaan durian, Nurul buah kesukaan alpukat, Tio buah kesukaan naga, Vivi buah kesukaan rambutan, Siva buah kesukaan durian, Husna buah kesukaan pir. Buah kesukaan durian, Nurul buah kesukaan alpukat, Tio buah kesukaan naga, Vivi buah kesukaan rambutan, Siva buah kesukaan durian, Husna buah kesukaan pir, Salsa buah kesukaan jeruk. Kak Indri, buah kesukaan durian. Nurul, alpukat. Tio, naga. Vivi, rambutan. Siva, durian. Husna, pir. Salsa, jeruk. Dinda, mangga. Baiklah, semuanya udah kenal kan dengan sama lain. Sebelum kita memasuki kegiatan, alangkah baiknya kita speaking dulu ya. Karena sore kan agak ngantuk ya kan. Di sini kakak ada speaking untuk melatih konsentrasi adik-adik semuanya. Jadi di sini kakak contohkan misalnya kakak menyebutkan angka ganjil, nanti sebelahnya angka genap, sebutkan angka ganjil, yang sebelahnya genap itu nanti tepuk tangan. Yang ganjil nanti disebutkan angkanya. Paham
kamar mandi dulu. Bila di sini kita akan membahas tentang bully. Bila di sini kakak meminta pendapat adik-adik semua pemahamannya apa itu bullying. Baik kak, kalau menurut saya bully itu adalah suatu tindakan kekerasan terhadap seseorang. Baiklah, pengertian dari Nurul yaitu bully adalah tindakan kekerasan kepada kalau bullying itu kan satu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang yang bertujuan menyakiti. Selanjutnya, Saya itu berhubungan yang dilakukan oleh kepada seseorang. Bullying itu tindak kekerasan dilakukan oleh individu atau kelompok kepada seseorang. selanjutnya Kalau menurut saya, bully itu suatu tindakan penindasan. Kalau menurut saya kak, sama dengan pendapat teman-teman sebelumnya, bullying itu merupakan tindakan kekerasan yang mana bukan hanya diserang secara fisik, namun bisa juga secara kata-kata seperti bullying verbal, ada juga nanti bullying cyber seperti yang ada di internet kak. Kalau menurut saya bullying itu suatu tindakan kekerasan yang dilakukan pada orang yang lebih lemah. Menurut saya kak, bullying itu suatu tindakan perundungan yang bertujuan untuk merendahkan seseorang. Baiklah, di sini dapat kakak simpulkan bully itu adalah suatu tindakan yang agresif dan dilakukan dengan berkelompokkan atau dengan sengaja. Baiklah, tadi kan itu pengertian dari bully. Apakah adik sudah paham? Sudah. Bully. Baiklah, di sini kakak akan meminta untuk adik-adik menyampaikan apa penyebab dari bully. Ya baik kak. Kalau dari saya mungkin penyebabnya itu salah satunya faktor lingkungan kak. Dari faktor lingkungan itu dapat kita tengok, dapat kita lihat dari keluarga, sekolah ataupun dia bermasyarakat. Selanjutnya, mungkin dari faktor teknologi kak, mungkin cara dia memakai teknologi itu ke arah yang negatif bukan ke arah positif. Penyebabnya itu kayak seperti dia tuh lebih pendiam, kurang bergaul kak, jadi mungkin salah satu penyebabnya itu kak karena dia pernah menjadi korban bully, jadi dia mau balas dendam ke yang lebih lemah dari dia. Faktornya itu bisa dilihat dari korbannya mungkin ya kak, kenapa dia korban itu bisa dibully, mungkin dari faktor ekonominya kak, karena dia miskin jadi teman-temannya membuli dia. Selanjutnya, Faktor dari fisiknya kak, karena kena mental atau korban juga. Merasa dirinya lebih baik kak daripada dapat kakak simpulkan apa itu penyebab dari bully. Yang pertama mungkin faktor keluarga yang orang tuanya sering bertengkar. Kedua, faktor identitas tadi ya, yang diri sama. Yang ketiga itu ada faktor tentang teman, ada yang sering dikucilkan atau yang sering ditinggalkan. Yang keempat mungkin ada faktor percintaan juga kan, udah tuh kan, ada kalau diputuskan pacarnya mau dia bunuh diri, mungkin ya itulah. 3. Sebelumnya udah tahu apa itu penyebab dari bully? Paham itu dari penyebab dari bully? Sudah. Di sini ada jenis-jenis bully. Siapa yang mau untuk memberi pendapatnya? Kepada Usna atau Baik kak, terima kasih. Jadi menurut yang saya ketahui ada banyak jenis-jenis dari bully. Di antaranya yang pertama ada bullying secara fisik yang sama-sama kita ketahui, bisa saja dengan melakukan kekerasan kepada korban tersebut, bisa dengan mencubit atau mungkin melukai korban tersebut. Yang kedua mungkin ada secara verbal kak, lebih secara kata-kata seperti mengejek korbannya. Yang ketiga secara sosial kak, bullying secara sosial itu lebih kepada mengucilkan dalam pertemanan. Yang terakhir yang saya ketahui adalah cyberbullying, yaitu membuli melalui media sosial. apakah ada lagi?
internet, yang keempat ada verbal. Ya, yang fisik itu seperti Usnaya bilang, seperti kita mencubit, menentang kawan, itu memukul teman. Yang sosialnya dari jenis sosialnya itu contohnya kayak menyebar kebohongan, menyebar fitnah, atau menyebar kejelekan orang yang belum tentu itu benar. Itu yang ketiga ada lisan atau verbal. Itu dari selanjutnya jenis itu ada jenis lisan, yaitu mengejek teman, contohnya menghina teman. Dan yang terakhir itu ada internet. Itu di internet itu sebagai kita menyebar kebohongan juga sama seperti itu juga, menghina teman, menyebar kebohongan juga melalui internet, membuat status yang enggak tentang teman. Sebelumnya adik-adik sudah paham apa itu penyebab dan jenis-jenisnya? Sudah. Baiklah, dapat kakak simpulkan, bully ini tindakan seseorang atau sekelompok menghina atau mengejek teman sesama teman, dan tindakan yang tidak diinginkan oleh seseorang. Dan kakak harap untuk setelah pembelajaran bullying, adik-adik tidak ada membuli teman. Di sini kakak minta 3 orang untuk menyimpulkan. Baiklah, di sini kakak minta kesimpulan dari adik-adik minimal 3 orang. Nurul, tetap silakan. Baik Kak, menurut kesimpulan saya dari pembelajaran tadi, bahwasanya bullying itu adalah suatu tindakan kekerasan yang tidak diinginkan oleh seseorang. Dan jenis-jenisnya ada sosial, verbal, media, sama fisik. Sedangkan penyebabnya mungkin faktor lingkungannya, baik itu di keluarga, mungkin dia orang tuanya cara mendidiknya, terus di sekolah, dan di masyarakat. Sekian dari saya. Coba lagi yang ingin menyimpulkan pada Dinda. Menurut saya, karena kesimpulan daripada materi hari ini adalah bahwasanya bully itu adalah suatu tindakan agresif yang tidak baik, negatif, yang bertujuan untuk menindas seseorang. Penyebab bully itu ada banyak, contohnya kayak faktor ekonomi, faktor pendidikan dari orang tua, dan yang lain-lain. Sedangkan jenis-jenis bully ada 4, yaitu jenis bully sosial, secara fisik, internet, dan lisan. Jadi sama dengan yang telah disampaikan teman-teman tadi dan kakak sampaikan juga, bahwasanya bullying ini merupakan suatu tindakan kekerasan atau tindakan agresif seseorang yang bertujuan untuk melukai korbannya tersebut, Kak. Sehingga mungkin akibatnya bisa saja dia jadi cacat mental, tidak percaya diri lagi, korban bullying tadi. Penyebab terjadinya bullying ini sendiri bisa saja mungkin seperti yang disampaikan Nurul, faktor lingkungan, ada juga faktor keluarga tadi, menurut Dinda juga ada faktor ekonomi. Jadi saya setuju dengan penyebab-penyebab tersebut. Kalau untuk jenisnya Kak, ada 4 tadi yang sudah kita pelajari, diantaranya ada bullying secara fisik, itu lebih kepada nampak buktinya seperti melukai ataupun mencubit, menendang, dan lain-lainnya. Ada bullying verbal, itu lebih menghina, lebih kepada kata-kata. Ada bullying secara sosial, lebih kemunculkan atau mengisolasi pertemanan dari korban tadi. Dan terakhir ada bullying secara cyberbullying atau yang beredar di internet, itu menggunakan media sosial untuk mencaci ataupun menghina korban. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Tidak ada, apakah sudah paham semuanya? Insyaallah. Baiklah, di sini adik-adik sudah paham tentang materi kita pada sore hari ini. Kakak minta untuk adik-adik kita akan melakukan bimbingan kelompok selanjutnya dengan tema yang berbeda. Apakah adik-adik ada waktu? Insyaallah. Kapan kita akan melakukannya? Minggu depan, mungkin minggu depan sih. Depan di hari Yang sama. di hari yang sama dengan waktu yang sama. Ya. Setuju semua ya? Setuju. Baiklah adik-adik semuanya,
wawasan masing-masing, dan pesannya semoga untuk kedepannya kita lebih sering mengadakan acara-acara seperti ini untuk menambah wawasan. Kepada pesan saya, saya sangat bahagia bisa berkenalan dengan kakak-kakak dan teman-teman yang lain. Terus pesan saya sangat senang bisa bertemu dengan kakak dan teman-teman lain. Kalau pesan saya, sesama teman kita tidak boleh membuli. Selanjutnya, pesan saya itu sangat semoga ada BKP lagi, ada perubahan. Pesan saya sama seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman. Di dalam BKP ini saya bisa lebih menambah teman dan menambah ilmu. Pesan saya harap untuk selanjutnya ada BKP lagi. Kak, kalau untuk pesan saya merasa sangat senang karena kita bisa saling sharing tentang apa itu bullying tadinya, dan juga dan untuk pesannya Kak lebih kepada diri saya sendiri untuk selanjutnya jika melihat orang yang terbuli ataupun yang sedang membuli orang lain, untuk maju paling depan membela orang tersebut dan memberitahukan bahwa tindakannya itu tidak benar. Pesan saya pesannya semoga BKP lebih baik lagi dan ada BKP selanjutnya. Pesannya bisa menambah wawasan, terus dapat ilmu BKP ini, terus bisa mengantisipasi agar tidak menjadi lagi. Pesan saya Kak, mengikuti BKP ini sangat senang, asik, bertemu dengan kakak, bertemu dengan teman-teman, dan sekaligus menambah wawasan saya lebih luas lagi. Pesan saya untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semua, bahwasanya kita tidak boleh membuli, apalagi dari pembuli dan menjadi korban bullying, tidak boleh. Dan pesan saya lagi, semoga BKP ini berlanjut ada. Terima kasih buat adik-adik semua, terima kasih untuk kemasukannya, dan kakak harap juga adik-adik tidak ada korban bully dan pelaku bully. Amin. Sebelumnya tadi kita awali dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Indah pada Usna kakak. Baiklah teman-teman, karena sudah berakhir acara kita, mari kita akhiri dengan berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita bubar, kita cukup semangat dulu ya. Siapa yang mau memimpin? Usna. Pada Usna kakak, silakan. Ya guys, supaya kita lagi semangat, kita tepuk semangat dulu, izin ya Kak. Oke. Tepuk semangat. Gimana sih? Saya ini siapa? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, gitu. Oke, kita ulangi lagi, ayo. Nah, Semangat. jadi gimana kok? Seriusnya ya udah. Semangat. Ingatnya gini. Gini dulu. Ingatnya gini aja. Semangat gitu. Serius sekali kita kalau ini. Baiklah teman-teman, biar kita lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Izin ya Kak. Tepuk semangat. Ucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan perkuliahan ini. Kakak harap mencapai target 3,5 tahun. Amin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.